Selamat datang di video Sistem Peredaran Darah dan Limfatik. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh kita. Bayangkan sistem peredaran darah seperti jalan raya yang sibuk di kota besar. Jalan raya ini membawa berbagai macam kendaraan. Dalam hal ini, kita membahas darah yang mengangkut barang-barang penting, contohnya seperti oksigen, nutrisi, dan zat sisa ke seluruh penjuru kota dalam kurung tubuh kita. Fungsi utama sistem peredaran darah: 1. Mengangkut oksigen. Darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh kita. Oksigen ini sangat penting untuk menghasilkan energi. 2. Mengangkut nutrisi. Darah juga membawa nutrisi dari makanan yang kita makan ke seluruh sel tubuh. Nutrisi ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. 3. Mengangkut zat sisa. Darah membawa zat sisa metabolisme dari sel-sel tubuh ke organ ekskresi seperti ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang mengandung 90% air dan sisanya berupa antibodi, imunoglobulin, hormon, protein albumin, protein globulin, serta elektrolit. Volume plasma darah berjumlah 55% dari total volume darah. Jumlah albumin dalam plasma darah sekitar 55-60% sehingga menjadi protein plasma terbanyak. Plasma darah terdiri dari plasma, sel darah putih, dan trombosit, sel darah merah. Darah merah atau eritrosit. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru dan menyalurkan ke seluruh tubuh kita. Sel darah merah juga mengangkut limbah seperti karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Sel darah merah dapat membawa oksigen karena protein yang disebut hemoglobin. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi menjaga tubuh dari serangan zat asing seperti bakteri dan virus. Dengan fagositosis terdapat 5.000 sampai 10.000 sel MM3 leukosit dalam tubuh. Jumlah tersebut dapat bertambah ketika tubuh mengalami infeksi ataupun terjadinya kerusakan pada jaringan. Komponen utama sistem peredaran darah yaitu jantung adalah pompa yang sangat kuat, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian sistem peredaran darah terdiri atas yaitu yang pertama vena cava, serambi kanan, kutub tricupidalis, bilik kanan, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kutub tricupidalis, bilik kiri, dinding jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah seperti pipa yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah utama. Yang pertama arteri, pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dinding arteri tebal elastis. Yang kedua vena. Vena pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Dinding vena lebih tipis dari arteri dan memiliki kutub untuk mencegah darah mengalir mundur. Kapiler. Pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Disinilah terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Vena cava superior, arteri pulmonalis, kapiler paru-paru kanan, serambi kanan, bilik kanan, vena venula, aorta dan jantung. Kapiler daerah kepala, dada dan tengah, arteri pulmonalis, kapiler paru-paru urli, paru-paru kiri, vena pulmonalis, serambi kiri, arteri arterioli, kapiler daerah perut dan kaki.
Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonalis, sirkulasi peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil berfungsi melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil organ dari alveolus paru-paru. Yang kedua, peredaran darah besar, peredaran darah sistemik. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung dan seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail, jantung bilik kiri, aorta, pembuluh balik bawah jantung, serami kanan. Materi 2. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah seperti sistem pembuangan limbah tubuh kita. Jika darah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, limfa cairan bening membawa sel-sel darah putih yang membantu melawan infeksi dan zat-zat sisa metabolisme. Yang pertama, organ limfoid. Limfoid berfungsi menghasilkan limfosit atau sel darah putih dari sel-sel progenitor seperti limfoblas, di mana limfosit kemudian akan mengalami proses pematangan dan membantu sel B juga sel T yang berperan penting dalam respons imun tubuh. Dengan adanya limfosit tubuh, penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Itu organ limfoid. Limfoid berfungsi menghasilkan limfosit atau sel darah putih dari sel-sel progenitor seperti limfoblas, di mana limfosit kemudian akan mengalami proses pematangan dan membentuk sel B juga sel T yang berperan penting dalam respons imun tubuh. Dengan adanya limfosit, tubuh dapat melakukan respons imun terhadap patogen penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Tonsil, ring lymphatic ducts and ring vein, thymus, IV nodus, IV vessel, lymphatic vessel, blood sample, ischial, interstitial fluid, lymphatic capillary, masses of hostes and macrophages, IV node. 2. Pembuluh limfa. Pembuluh limfa memiliki struktur mirip dengan pembuluh darah vena, tetapi memiliki banyak katup yang berfungsi mencegah terjadinya aliran balik. Fungsi pembuluh darah limfa adalah mengumpulkan dan mengalirkan limfa ke vena untuk dikembalikan ke dalam darah, tersebar di seluruh tubuh kecuali bola mata, telinga bagian dalam, epidermis, kulit, tulang, dan otak. Pembuluh darah limfa terkecil disebut sebagai kapiler limfa. Terdapat dua macam pembuluh limfa, yaitu A. Pembuluh limfa dada. Pembuluh limfa dada merupakan pembuluh limfa terbesar yang mengumpulkan limfa dari tubuh bagian bawah perut, kepala bagian kiri, lengan bagian kiri, dan sebagian daerah dada menuju vena subclavian kiri. B. Pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kanan merupakan pembuluh limfa yang mengumpulkan limfa dari leher bagian kanan, kepala bagian kanan, lengan bagian kanan, dan dada bagian kanan menuju vena subclavian kanan. 3. Cairan limfa atau getah bening. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi
sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa. Oleh karena itu, disebut sebagai peredaran terbuka. Organ limfatik. Organ-organ ini mengandung banyak jaringan limfatik seperti 1. Limfa, organ terbesar dalam sistem limfatik. Limfa menyaring darah, menghasilkan sel darah putih dan menyimpan sel darah merah. 2. Tonsil, kumpulan jaringan limfatik di belakang tenggorokan yang membantu melindungi tubuh dari infeksi. 3. Timus, kelenjar yang terletak di dada bagian atas. Timus sangat penting untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh pada anak-anak. Gangguan penyakit pada sistem peredaran darah dan limfatik. 1. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh arter. 2. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah adalah kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Hipotesis disebabkan oleh ketika jantung berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat, atau jika paru-paru kamu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Keduanya dapat menyebabkan hipotensi. 3. Anemia disebabkan oleh rendahnya jumlah sel darah merah akibat kekurangan zat besi, asam folfat, atau vitamin B12. 4. Hemofilia maupun thalassemia sama-sama disebabkan oleh kelainan genetik yang belum diketahui persis pada pecetusnya. Khusus untuk hemofilia, pada beberapa kasus bisa juga muncul terkait kehamilan, gangguan autoimun, kanker, multiple sklerosis, dan efek samping pengobatan tertentu. 5. Leukemia disebabkan oleh pertumbuhan sel darah putih atau leukosit yang tidak normal di dalam sum tulang belakang. 6. Varises karena terjadi kerusakan pada katup aliran vena. Pemicu dari varises diantaranya berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, obesitas, hingga faktor keturunan atau genetik. 7. Kanker limfoma dan limfagitis. Limfoma terjadi ketika sel darah putih dalam sistem limfatik berubah atau bermutasi menjadi sel kanker yang tumbuh dengan cepat dan tidak. Limfagitis adalah peradangan